Wiridan muslim yang paling tinggi adalah ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa malaikun tad'ul jinaha lahu idza yas'a ridon bimaramihi mutaqabbala. Betul ya? Halaman berapa? 28. Wa malaikun, dan adapun para malaikat, tad'ul jinaha lahu, yaitu menghamparkan oleh para malaikat akan sayapnya, lahu bagi orang yang menuntut ilmu, idza yas'a, apabila berjalan oleh penuntut ilmu, ridon karena ridho, bimaramihi dengan tujuannya, mutaqabbala padahal diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, amalan yang paling tinggi bagi seorang muslim dalam mengisi hari-harinya, yang pertama bergerak pada ilmu, yang kedua berzikir, dan yang ketiga bekerja, berusaha, berdagang, yang keempat membantu orang. Dari 4 macam aktivitas muslim, yang paling tinggi adalah ngaji. Enggak ada lagi. Wiridan muslim yang paling tinggi adalah ngaji. Enggak ada lagi. Kita orang kudu ngaji. Kajian kita malam hari ini berbicara fadilah, kelebihan, keutamaan bagi orang yang ngaji, yang menuntut ilmu. Apa di antara keuntungan orang yang ngaji itu? Kata yai kita, wa malaikun tad'ul jinaha lahu idza yas'a ridon bimaramihi mutaqabbal. Orang yang ngaji itu keuntungannya di antaranya
mau dia sadari atau tidak, mau dia paham atau tidak, orang yang ngaji itu para malaikat, baik yang di bumi maupun yang di langit, lebih-lebih malaikat yang di bumi. Kalau orang yang ngaji lagi jalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, malaikat gelarin sayapnya, gelarin sayapnya digelar oleh malaikat. Enggak mau orang yang menuntut ilmu injak bumi, enggak mau malaikat. Jangan injak sayap saya aja. Begitu. Jadi kita jalan nih menuju Masjid Istiqomah. Jalannya itu kalau kita faham tidak menginjak, tapi sayap malaikat. Kalau manusia yang tidak mengerti, kalau ada pejabat baru kasih karpet merah, karena pejabat itu tinggi di mata manusia. Tapi malaikat enggak. Bila pejabat enggak mau ngaji, enggak ada. Orang yang ngaji, mau siapa ke orangnya. Orang yang ngaji itu malaikat pada memasang sayapnya untuk diinjak ame orang yang ngaji. Kenapa? Ridwan bimaromi, senang malaikat dengan ngajinya. Malaikat itu senang ama ngaji. Mutaqabbal, diterima orang yang ngaji itu ibadahnya walaupun kurang pasti diterima sama Allah. Tuh keuntungan ngaji. Ibadah kita walaupun kurang, belum benar, kalau masih ngaji mah pastikan ibadahnya diterima. Kok bisa begini? Ada bocah main sepeda tuh di depan, masih belajar, jatuh-jatuh. Kira-kira ada bocah tuh main sepeda jatuh-jatuh, kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Kita juga begitu. Ketika kita ibadah, kata malaikat, ya Rabb, nih ibadahnya belum benar. Kata Allah, kasih aja ganjaran. Orang belum benar, masih ngaji, masih belajar, maklumin aja. Tapi ngajinya ngantuk, masih ngaji, walaupun ngaji. Tuh orang ngaji disenangi malaikat, ampe malaikat rela-rela sayapnya digelar saking pengen diinjek ame orang yang ngaji. Bait ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kutipan
dari hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Sayyidina Anas bin Malik, satu di antara sahabat Nabi 124.000 orang sahabat, satu-satunya sahabat yang anaknya banyak, Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang tenteng sendalnya Nabi. Kemana aja Nabi jalan dia ikut, kecuali ke kamarnya enggak. Dari umur 10 tahun udah ngikut Nabi, sampai Nabi wafat umurnya 20 tahun Anas. Anas punya ibu Ummu Sulaim, punya bapak Malik. Malik mati, maka Anas anak yatim yang diasuh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nikah lagi sama pemuda non muslim, ganteng, bintang film India. Siapa namanya? Serokan. Enggak ada apa-apanya ama ini saha orang non muslim, namanya Abu Tolha. Abu Tolha, Ummu Sulaim janda, tergila-gila Abu Tolha. Kata Abu Tolha, Ummu Sulaim mau nggak jadi istriku? Abu Tolha kaya, usahanya maju, ganteng. Mau nggak? Kata Ummu Sulaim, enggak. Emang apa? Lu agamanya beda sama gua. Gua muslim, gak boleh nikah. Lu pokoknya mau minta mas kawin apa? Alphard, emas, rumah di Pondok Indah, Pinang Mas, begitu, atau apa? Kagak. Kalau lu pengen jadi laki gua, lu masuk Islam. Asal lu masuk Islam, udah cukup. Itu mas kawin gua, nggak perlu yang lain. Syahadat aja. Karena dia demen sama Ummu Sulaim, Abu Tolha masuk Islam, diajarin ngaji sama Ummu Sulaim sampai jadi kiai. Begitu kalau muslim tuh nikah non muslim kudu pinter. Begitu. Kalau enggak pinter repot. Dia yang ketarik. Ummu Sulaim enggak. Ummu Sulaim. Anas nikah di umur kurang lebih 19 tahun. Udah nikah Anas. Waktu nikah kata ibunya Ummu Sulaim, Nabi, pembantumu ini kan jadi pengantin, angkat tanganlah, doain. Maka Nabi angkat tangan, Allahumma aksir auladahu wa atil umrah. Dalam riwayat yang lain, al-kathir at-tayyib. Bahasa kitanya, ya Allah, ini pengantin Anas, tolong kasih anak yang banyak, yang benar-benar. Diijabah doanya Nabi. Anas bin Malik anaknya 127 anaknya.
Iya, ini ngegantiin hari Minggu saya ini. Nggantiin hari Minggu. Begitu. Kodo, iya, ada kodo juga kan. Kata ketum kita. Yang banyak benar. Maka Anas bin Malik di dalam kitab Nurul Absar dijelaskan lagi bahas pembantu-pembantu Rasulullah. Salah satunya Anas, banyak khadim. Maka anaknya Anas 127 ngadain pengajian, nggak usah sama tetangga, anak aja sama mantu udah rame. Begitu, bener enggak? Iya. Ketika dibilang, Anas, anak lu banyak amat, dikit 127 aja dikit, pengen saya 150. Coba satu anak bagi duit sama babak 1 juta setiap bulan. Berapa tuh babak dapat duit? Berapa? 127 juta tiap bulan. Itu kalah gaji presiden sama ini Anas. 3 bulan kebeli kontrakan di Jati Indah. Anas dari anak tuh, wong bener-bener man. Kalau bengal mah jangan 127, atu juga muyengin. Kalau bengal, ini mah baik namanya. Baik namanya. Kata Sayyidina Anas, ini ngaji kita malam hari ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun itu ilmu di negeri Cina. Bukan artinya begini, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Salah itu orang, enggak ngaji, enggak ada disebunyi begitu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, enggak ada bunyi begitu. Gara-gara dia ini salah baca hadis, maka kata tetangga kita, lu nggak usah ke negeri Cina, ini negerimu udah dikuasai oleh Cina, udah di sini aja. Gitu. Gue ini Cina, orang sebut 9 naga, udah di sini aja. Itu gara-gara tuntutlah ilmu sampai, bukan. Tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu di negeri Cina. Apa walaupun? Jadi daerah itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling jauhnya Cina. Jadi Cina itu daerah paling jauh dari daerah Arab, yang sedikit orang nyampe ke situ kala itu. Bukan negaranya, bukan. Maksudnya daerah nun jauh di sana.
Bahasa kitanya tuntutlah ilmu, sekalipun tempat majelis ilmu itu nun jauh di sana, sejauh negeri Cina. Bukan maknanya suruh ke Cina, bukan. Artinya walaupun tuh jauh majelis taklim tuh, lu kudu datang kalau jadi muslim dan ngaku umatku, kudu datang ngaji. Apatah lagi kalau dari rumahnya menuju majelis taklim timbang 100 meter, menuju masjid musola nempel, daripada dia wakaf engkongnya apanya ya, yang jauh kudu datang walaupun nun jauh di sana. Seingat saya pernah nerangin Ibnu Mikhlad yang dari Andalusia, jalan kaki menuju Baghdad. Di sini juga pernah dengar Ibnu Mikhlad dari Spanyol menuju Baghdad jalan kaki pengen ngaji. Dulu orang Pondok Pinang dia ngaji ke Kuitang kalau minggu, jalan kaki, jalan habis sholat subuh, kadang dari malam jalan ngaji ke Kuitang begitu. Dari Ciputat, dari Ciledug jalan kaki, pulang mampir ke Tanah Abang beli kopi giling. Begitu zaman kongkongnya begitu ya. Iya tuh begitu, jauh-jauh datang, maka anak cucunya berkah. Lihat rumah-rumah yang ditempatin tuh, itu rumah bukan dapat beli, tapi warisan dari engkongnya yang demen ngaji ampe Kuitang. Karena ngamalin hadis Nabi, utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu sekalipun tempat ilmu itu kudu ngaji. Maka dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Apa maknanya bangunlah jiwanya? Bangun dulu SDM warganya, bangun dulu pendidikan rakyatnya, biar bener, jangan mahal pendidikan, biar pinter-pinter. Gampang ngebangun jalan, ngebangun ibu kota, gampang kalau dia pinter, bener, enak, begitu. Enggak nyusahin. Begitu maksudnya bangunlah jiwanya. Jadi pejabatnya dulu nih kudu bener, yang rapi, baru dah bangun yang lain. Kalau ini enggak bener susah. Bangun tempat mah gampang, kuncinya ada duit apa kagak, begitu. Tapi kalau enggak bener enggak bakal jadi-jadi, bisa mangkrak. Begitu repot nantinya negeri itu. Ketika ditanya, itu negeri anu, ibu kota mah, ibu kotanya mana? Nanti nggak jelas. Begitu saudara, kudu ngaji. Kenapa kudu ngaji? Kata Nabi, fa inna thalabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji itu wajib atas tiap muslim. Ngaji.
wajib ngaji. Begitu, ngaji. Ruhaninya dulu. Jadi kasih pendidikan gratis. Udah ini bener baru kasih makan malam gratis, makan pagi gratis, makan siang gratis. Ruh dulu, ruh. Begitu. Inilah bangun jiwa. Kudu ngaji, menuntut ilmu. Kenapa emangnya? Kata Nabi, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu latadau ajnihataha, sungguh dia menggelar sayapnya, litalibil ilmi, bagi tukang ngaji, ridon bima yatlub, senang ama yang dia cari. Sebab hidupnya negeri dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidatihi. Hidupnya seorang manusia dengan ilmu dan ketakwaan. Bila enggak ada dua-duanya, maka bukan orang namanya, tapi bangkai yang berjalan di muka bumi. Walaupun duitnya banyak, enggak demen ngaji, namanya mayat hidup. Kenapa? Pohon kalau enggak disiram mati. Hati kalau enggak disiram dengan ilmu layu. Puyeng hidupnya. Puyeng terus. Hiburan dong. Kemana kek? Puncak kek? Begitu. Di puncak puyeng juga. Emang bukan tempatnya. Hatinya. Begitu. Ada orang di Jati Indah mulu enggak puyeng juga ngaji. Malaikat ridho sama orang yang ngaji. Maka sayapnya digelar. Apa itu maknanya sayapnya digelar? Kata para ulama, maksudnya sayap itu digelar tawadhu, hormat ama tukang ngaji. Jadi malaikat itu hormat ama tukang ngaji. Hormat ama tukang ngaji. Mengagungkan ama orang ngaji, demen banget malaikat. Kedua, artinya menggelar sayapnya itu malaikat pada turun di majelis-majelis ilmu sehingga muncul ketenangan. Nazalat alaihi sakinah, turun ama orang yang ngaji itu ketenangan. Maka seringkali di majelis ilmu tuh guru baru bismillah mata 5 watt. Begitu. Iya, guru baru 5 menit mata 5 watt. Tidur. Kenapa dia tidur? Tenang. Kenapa? Tenang. Makanya karena dia tenang bisa tidur. Orang yang kagak tenang kagak bisa tidur. Maka dia tidur tenang. Kenapa dia tenang? Itu tipikal suami yang di rumahnya diomelin bininya mulu.
Kalau di rumah kagak bisa tidur, maka guru baru 5 menit langsung 5 watt karena tenang tidur. Itu majelis, begitu majelis. Tapi kita jadi tukang ngaji kudu pinter jawabnya. Ngaji itu bawa kitab, ditanya sama orang, lu bawa kitab, coba gua tes, lu ngaji udah lama, coba gua tes nih, baca nih. Kita harus pinter jawabnya. Maaf bang, enggak ada kacamata, enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau pakai kacamata saya bisa. Temennya dia niat mau mempermalukan, maksain beli Pondok Indah kacamata. Nih kacamata, baca. Pakai. Baca, kan saya bilang kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau baca kitab dia kagak. Kan saya bilang kalau pakai kacamata saya bisa. Cuman kagak ada kacamata. Kalau ada kacamata saya pakainya bisa. Pakai kacamata saya bisa. Nih itu udah pakai kacamata. Begitu. Kalau baca kitab mah ya kagak. Begitu. Jawab tuh yang pintar. Jangan kalah siang. Kata teman-teman kita di Betawi, gue orang Betawi, boro kalah seria joga begitu. Kan sering begitu tuh ya kan? Begitu. Jawab yang pintar. Ngaji tidur diomelin sama kiai, jawab yang bener. Jangan takut. Lu ngaji tidur mulu, kalau tidur pulang aja. Maaf yai, walaupun saya tidur, kitab model apa yai? Saya buka kitab apa aja, kayak buka kitab, saya bisa kebet kitab apa aja. Begitu. Kitab apa aja walaupun saya tidur, saya bisa kebet sama kitab apa aja. Begitu. Bawain kitab yang gede, timbang kebet apa susah? Kebet doang. Begitu. Yang pinter. Jadi jangan takut. Kata itu kiai layak jadi mantu nih. Begitu. Kita bapak aja bisa kebet. Begitu. Gitu. Apa? Abu Nawas. Iya. Abu Nawas. Gitu dia bilang kita bapak aja gua bisa kebet. Jadi dengan kita ngaji tuh malaikat banyak. Makanya menjadi tenang. Kalau ngaji tuh pikiran plong. Cuman seberapa lama ini plongnya tergantung ketulusan ngajinya. Begitu. Ibarat handphone dicas sejam, dicabut mati lagi. Ini berarti baterainya soak, lobet, soak, baterainya soak. Tandanya dicas sejam kagak masuk. Begitu kita waktu ngaji mau tenang, keluar dari masjid puyeng lagi. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Ini berarti baterainya soak ya. Masa tenangnya sebentar, ngecas sejam lebih gitu, nggak ada perubahan. Ini ribetnya kayak begini. Begitu. Ngaji mah ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka dengan ngaji menyala. Begitu. Orang ngaji. Pondok Pinang. Ya Allah. Begitu. Munawwar, bercahaya.
ngaji. Apa yang dimaksud dengan malaikat menggelar sayapnya? Maksudnya malaikat membantu jalan kemudahan bagi mereka penuntut ilmu. Orang yang ngaji rezekinya gampang. Ngaji gampang. Begitu. Ada aja jalan rezekinya. Orang yang ngaji ada aja. Begitu. Orang ngaji. Kenapa dia gampang jalan rezekinya? Karena malaikat ridho, senang membantu. Maka malaikat bagi orang yang tukang ngaji ngebantu. Beda antara kita belum ngaji sama ngaji. Kalau enggak ngaji, puyeng terus nyari hiburan sana sini, stres. Padahal ngaji sendiri hiburan. Enak dengan ngaji. Duduk dapat ilmu, dapat minuman. Begitu. Macam-macam. Habis ngaji dikasih makanan macam-macam. Begitu keuntungan ngaji. Belum yang lain. Ada aja jalan kemudahannya. Belum sebelum guru datang ngobrol sama temennya. Lu kerja di mana bang? Malu siapa? Ini udah berapa lama ngaji? Gua sih orang sini tapi ngaji sih baru. Oh baru. Begitu. Lu bagaimana? Dia cerita kehidupannya panjang. Tadinya kita mau ngeluh kagak jadi. Ngelihat teman kita bercerita, di hatinya bergumam, dah gua kira yang puyeng gua doang, parahan dia gitu. Alhamdulillah. Tadinya ngeluh jadi alhamdulillah. Gara-gara apa tuh? Ngaji. Rada tenang. Gua kira yang puyeng gua doang, parahan dia. Parahan. Makanya lihat tuh, ada anak muda begitu, dia enggak mau nikah gara-gara bergaul dengan orang yang berumah tangga, yang diceritain keluhan mulu kagak ada yang enak. Yang ini dong yang diomelin bini, begitu. Yang ini dong yang bininya pinter banget nyari duit, sampai duit dipici hilang, saking apanya, pinternya. Di bawah kasur hilang juga, ketemu aja, saking apa, pinternya. Dia didongengin temennya begitu, tambah takut sama nikah. Ini ngeluh, kagak ada yang enak yang didongengin. Dia takut. Sama seperti teman kita nggak mau haji. Kenapa nggak mau haji? Yang pulang haji ceritanya kagak enak. Ceritanya, ya Allah di sono panas banget. Ya bukan di sono doang, di sini aja panas. Apalagi hari-hari begini nih panas. Nanti bakal dikasih hari tenang, biar tenang maksudnya. Lebih panas. Begitu. Itu begitu. Jadi panas mau suasana hati. Dongengin dong enak, ibadah di Mekah tuh enak. Jadi jangan dongengin yang kagak. Jadi orang mau haji juga kagak jadi. Begitu. Gara-gara kita dongeng yang kagak. Begitu. Ini saudara, kata yai kita, wa malaikum tad'ul jinahalahu idza yas'a ridon bimaramihi mutaqabbala.
keuntungan orang yang menuntut ilmu. Bagaimana malaikat hormat sama dia, bagaimana malaikat itu tawadhu kepadanya, bagaimana malaikat itu turun duduk bersamanya, bagaimana malaikat itu membantu, memudahkan urusan bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bimaramihi, senang, bangga sama orang yang demen ngaji walaupun kagak paham, tapi ngaji mau pinter jawabnya. Ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak? Paham guru. Gua sih kagak. Paham tidak? Paham guru. Gua kagak. Begitu. Jadi yang paham guru, gua mah kagak paham-paham. Begitu. Begitu. Apanya? Iya. Dia jawab, paham tidak? Paham guru. Jadi guru yang paham, gua kagak. Tuh orang ngaji ada aja jawabannya. Orang ngaji ada jawaban. Orang ngaji sampai dia tahlilan. Orang yang ngaji itu dia punya dengkul diangkat satu, picinya taruh sini. Ini belum kan gitu. Dua jadi berkatnya gara-gara ada dua. Ya Allah, siapa itu yang kayak begitu tuh? Ngakalin aja orang yang ngaji. Aduh ampun banget orang ngaji, pinter dia. Ada aja orang yang ngaji. Kenapa? Iya. Tuh orang yang ngaji. Jadi betapa kedudukan orang yang ngaji amat sangat tinggi. Andai tidak ada kelebihan bagi orang yang ngaji selain materi malam hari ini, didoakan oleh malaikat, disenengin sama malaikat, dimudahin jalan oleh malaikat, dihormati oleh malaikat. Andai tidak ada hadis lain berbicara kepentingan dan keutamaan ilmu, sudah cukup bagi kita materi malam hari ini untuk kita berlomba-lomba memanfaatkan waktu untuk kita menuntut ilmu. Sebablah dengan ilmu orang akan tahu cara ibadah. Kalau orang nggak ada ilmu, adalah dia pilpres, adalah dia pemilu pilkada, dia bilang udah gercos saja gercos. Apa itu gercos tuh ya? Gerakan coblos semua. Ada yang bilang golput. Dia nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu dia bakal paham. Kata dia ada di kitab Zubad, wa wajibun linnasi imamun yansibu. Wajib bagi seorang muslim untuk nasbul imamah, memilih pemimpin. Dosa muslim kalau ada pilihan pemimpin walaupun tingkat RT, tingkat RW, kalau kagak milih kecuali udzur, milih mana aja yang dia suka. Yang penting milih, jangan tidak milih. Dosa negara kita belum menganut hukum Islam sepenuhnya. Jadi sehingga memilih itu hak-hak. Dalam Islam itu memilih itu kewajiban. Kalau hak boleh dikerjakan, boleh tidak. Namanya juga hak. Begitu. Tapi kalau kewajiban enggak ada pilihan. Kudu dikerjakan. Maka muslim memilih yang mana aja yang dia suka. Terserah urusannya, di dia punya keyakinan masing-masing. Enggak boleh kita enggak memilih. Begitu, enggak boleh.
Jangan begitu. Jangan kita enggak milih. Kenapa? Karena muslim diwajibkan nasbul imamah, memilih pemimpin, wajib. Begitu, wajib. Jadi sehingga bila kita sehat kalau ada pemilihan, milih aja yang mana. Masalahnya kalau gua milih, kalau dia korupsi bagaimana? Gua dosa terus. Ya Allah, kalau begitu enakan dia. Bukan kita memilih. Ya Rabb, menurut saya data-data yang saya dengar dari orang ini bagus, saya titipin nama ini aja. Bila enggak bagus, jadi pemimpin menyimpang, saya angkat tangan. Karena saya cuman punya keyakinan doang, enggak mengerti ke depannya. Begitu. Jadi menyimpang, yang penting tugas kita. Titipin kemana-kemana aja, terserah kita. Pilihan orang bebas, masing-masing punya pilihan. Begitu. Belum apa-apa udah punya pilihan, udah terserah, enggak apa-apa. Begitu. Karena yang diwajibin milih. Begitu. Yang mana yang terbaik menurut sampean, yang mana yang terserah. Memilihnya wajib. Kecuali kita sakit, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, udah agama juga uzur kalau begini. Tuh begitu saudara. Maka kalaulah orang tuh tahu keuntungan menuntut ilmu, yang di pasar bakalan dia batasi, pengen ngaji, yang kerja pengen ada ngaji. Kenapa? Saking tingginya nilai ilmu. Rugi kalau kita orang nggak mau ngaji. Kehidupan masyarakatnya yang nggak mau ngaji kurang bahagia. Meski duitnya banyak, tapi kalau kita orang tukang ngaji, meski nampak pas-pasan, tapi mendapatkan ketenangan jiwa, ada inspirasi, sehingga dia hidup enggak mengeluh, hidup enggak pakai ribet-ribet, hidup ngaji. Mau ngapain hidup? Maka ilmu itu penting. Malaikat aja hormat. Begitu. Dengan kita duduk di majelis taklim, ngomong dong sama Allah. Apa sebelum guru datang ataukah habis selesai ngaji? Ya Allah, saya udah ngaji, memenuhi perintahmu dan perintah Rasulmu. Saya ini punya hajat ya Rabb, anu sebut amal, kabul ya Rabb dengan saya ngaji, baru pergi. Begitu. Maka doa tuh, bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli, demi keagungan Nabi Muhammad kami memperoleh semua yang kami minta. Dengan keagungan Al-Mustafa kami meraih semua permohonan. Begitu. Doa. Rugi kalau enggak doa. Orang aja. Karena majelis ilmu, majelis yang mustajab doa. Nabi pengen punya umat banyak, tapi tentu bukan banyak doang, bener-bener. Kalau enggak pengen bener, enggak bisa kalau enggak ngaji. Jadi banyak itu relatif. Satu asal bener, banyak
banyak nggak benar megelim. Begitu keuntungan ngaji. Malaikat redha, malaikat tawadhu, malaikat ta'zim, malaikat bantu doa mudahin kita yang ngaji. Ampe malaikat mintakan ampunan dosa kita yang ngaji. Coba kita puyeng mikirin pelajaran, malaikat kagak berhenti mintakan ampunan dosa-dosa kita. Betapa beruntungnya orang yang malaikat sibuk mikirin kita, sementara kita sibuk mikirin diri sendiri. Inilah keuntungan daripada orang ngaji. Maka andai tidak ada pesan lain daripada fadilah ilmu selain kajian kita pada malam hari ini, sudahlah cukup untuk membuka pikiran kita betapa pentingnya duduk di majelis ilmu. Adapun guru teknis, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Jangan tidak ngaji. Orang yang ngaji tidak akan jumawa kalau dipuji. Orang yang ngaji kalau kena ujian akan tahan diuji. Orang yang ngaji kalaulah dia dapat musibah, dia tidak akan frustasi, tapi dia terus mengadakan introspeksi diri untuk menguji di mana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ngaji. Sehingga jadi muslim kudu demen ngaji, 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 dan ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan himmah yang tinggi kepada kita bersama, semangat yang besar untuk duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.